Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ya'jabul, saya ulang satu baris ya. Walaqad ya'jabul qari'u, dan terkadang merasa heran al-qari'u, siapa seorang pembaca, min tasmiyatiha, dari penamaannya surat bi Ummil Quran, dengan Ummil Quran. Orang ternyata bertanya-tanya, kenapa Al-Fatihah ini disebut induknya Quran? Wabi Ummil Kitab, dan dengan induknya kitab. Wabil Kafiyah, dan dengan Al-Kafiyah yang mencukupi. Wabil Wafiyah, yang memenuhi. Wa kaifa, dan bagaimana tuqra'u, dibaca apa Fatihah? Fi kulli sholatin, dalam setiap sholat. Wa kaifa, dan bagaimana tuqra'u, dibaca apa Fatihah fi kulli sholatin, dalam setiap sholat. Maka falya'lam, maka hendaklah mengetahui, dzullubi, siapa orang yang memiliki akal. Dzullubi, siapa orang yang memiliki akal. Annalladzi yutla 'alal lisan daiman, sesungguhnya sesuatu yang dibaca 'alal lisan, atas lisan, daiman, selamanya. Ini kan sesuatu yang dibaca terus ya. Kita itu hampir gak pernah lepas kan. Orang Islam kan gitu, apa-apa aja Fatihah. Wayatluhu, dan membacanya. Wayatlu, dan membacahu kepadanya. Al-jahilu, siapa orang bodoh. Wal alimu, dan orang berilmu. Sirron, dengan lirih. Wajahron, dan dengan keras atau nyaring. Orang bodoh, orang berilmu sama-sama membacanya. Terkadang lirih, terkadang keras. Sholat, karena ada yang lirih, ada yang keras. Yusbihu, menjadi apa bacaan? Yusbihu, menjadi apa bacaan? Fi anfusit talina, dalam jiwanya orang-orang yang membaca. Fi anfusit talina, dalam jiwanya orang-orang yang membaca. Minal ma'lufati, termasuk perkara yang sudah biasa. Minal ma'lufati, termasuk perkara-perkara yang biasa, akrab sudah. Alati la yas'a ila syai'in, yang tidak berusaha siapa orang ila syai'in, kepada suatu, wara'aha, di belakangnya. Wa tusbihu, dan jadi apa Fatihah, apa surat Al-Fatihah. Wa tusbihu, dan jadi apa surat Al-Fatihah, kasam'i, seperti telinga. Wal basari, dan mata. Wal akli, dan akal. Wal jismil insaniyi, dan badan manusia. Indal juhala'i, di mata orang-orang bodoh. Indal juhala'i, di mata orang-orang bodoh. Jadi Fatihah itu ibaratnya seperti kuping, karena saking akrabnya. Seperti mata, karena sudah biasa dipakai tiap hari. Mata dipakai tiap hari, telinga. Kita agak kagum, seakan-akan mata ini bukan suatu yang berharga, yang luar biasa. Gitu. Kenapa? Karena sudah biasa tiap hari. Kalau sakit mata agak bisa melihat, baru oh iya ya tuh, di mana ini, baru gitu. Baru cari dokter ke sana ke kemari. Ya, yang dok, yang penting saya bisa sembuh dok. Nah, baru berapapun dibayar. Ya apa enggak? Nah, tapi kalau setiap hari bisa mendengar kuping, kan pernah kita kagumi. Ya enggak, itu orang bodoh, kita bilang orang-orang bodoh. Coba kamu satu saat budek gitu, tiba-tiba pleng, nggak bisa mendengar.
Baru, tuh ternyata kuping sangat berharga. Akhirnya dipanggil, Din, menang. Ada orang adzan, nggak dengar. Ketemu orang, mau kemana Din? Nggak dengar. Pokoknya seperti hanya bunyi tung gitu terus ke telinganya. Nah, itu baru. Nah, kan gitu. Nah, akal juga begitu. Nah, kita dikasih akal, ya Allah, luar biasa oleh Allah. Naudzubillah. Kalau sampai hilang akal kita ini jadi siapa? Nah iya. Jadi wong edan seperti di pasar itu loh. Gak pakai baju kamu lang. Gak pakai baju. Tidur di tempat sampah. Nah itu lah. Gak tahu malu. Ada kan yang telanjang bulat malah. Itu orang kalau akalnya hilang. Nah kita dikasih itu karena sudah biasa, seakan-akan ini bukan satu yang berharga, termasuk badannya manusia. Nah, kita Fatihah itu seperti itu. Ya apa enggak? Karena sudah biasa. Fannasu maka adapun manusia, lamma ra'au setelah melihat mereka, ajsamahum kepada badan-badan mereka, wal anhara dan sungai-sungai, was samaa dan langit, wal ardo dan bumi, lam yadhunnu tidak menyangka mereka, fiha di dalamnya, dirinya, sungai, langit, bumi, ajaib kepada keajaiban-keajaiban. Wala dan juga tidak gharaib kepada suatu yang luar biasa. Gharib. Semua ini sebetulnya suatu yang luar biasa. Mata bisa melihat, kuping, mulut bisa bicara, hidung bisa bernapas, kaki, tangan bisa bergerak, memegang, sebetulnya. Tapi kita manusia tidak memandangnya apa? Li'annaha karena sudah pun semua tadi maksufatun ialah terbuka amamahum di hadapan mereka. Ma'rudatun didatangkan atau diperlihatkan, kullahin setiap waktu. Sehingga kita tidak melihatnya, ya kan? Tidak, seakan-akan ini bukan suatu yang padahal ini suatu yang luar biasa. Tangan bisa diangkat, bisa memegang, itu yang luar biasa. Nah, kalau Allah Ta'ala menggoda manusia, coba kamu tahu-tahu bangun tidur gak bisa melihat 1 minggu saja. Nah, baru, bingung kesana kemari, segala rumah sakit. Nah, setelah bisa melihat, tuh oleh Allah digoda lagi, kupingnya gak mendengar. Nah, baru manusia itu bisa berpikir, sembuh. Setelah sembuh, digoda lagi, tangannya gak bisa bergerak. Nah, itu baru manusia. Nah, tapi karena sudah tiap harian manusia lupa. Kalau ini sebuah keajaiban, ini satu yang luar biasa. Kal alimi seperti orang alim. Fi baladihi di negerinya sendiri. Wan nabi dan seorang nabi fi qaryatihi di desanya. Nah, oleh orang dianggap biasa-biasa. Apa itu dulu saya tahu waktu kecilnya kok. Nah, meskipun tahu waktu kecilnya kan kalau Allah Ta'ala mengangkat sebagai nabi. Nah, itu bukan disepelekan. Nah, itu misalnya, ya kan? Tapi kan orang mesti seperti itu. Ada misalnya di sini ada nabi yang kamu kenal dari kecil, suka main sama kamu.
Terus apa? Ternyata setelah dewasa oleh Allah diangkat sebagai nabi. Akhirnya kamu komentar apa itu? Dulu saya tahu kecilnya kok. Dulu main sama saya, main sepak bola sama saya, kejar-kejaran sama saya. Dulu mandi di sungai sama saya. Nabi apa itu? Nah gitu, bisa seperti itu. Ya apa enggak? Atau orang alim di kampungnya itu kan enggak begitu dihargai. Gitu ya, karena dianggap dia biasa. Nah, maka orang kan senangnya menghargai orang yang jauh dari mana gitu loh. Gitu. Fahakadha maka ialah begitu juga. Fahakadha maka ialah begitu juga Fatihatul Kitab. Adapun Fatihahnya Alkitab. Yaqra'uh membaca kepada Fatihah al-muslimuna siapa semua umat Islam fi masyarikil ardi di belahan timur bumi wa magharibiha dan belahan baratnya wa aktsaruhum dan adapun sebagian besar mereka jahiluna ialah tidak tahu, ialah tidak mengerti, tapi kita abaikan. Paham? Kita abaikan karena sudah dibaca tiap hari, dianggap bukan suatu yang istimewa. Padahal kan aslinya tidak akan suruh baca tiap hari kalau ini bukan istimewa. Gitu loh, gitu berpikirnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan ya menyuruh kita baca tiap hari kalau Fatihah ini tidak istimewa. Mestinya begitu berpikirnya. Walidzalika karena itu, karena kita tidak memikirkan Fatihah, tidak bagaimana mencoba memahami kandungannya. Desatna menginjakna kepada kita. Al-Faronjah itu siapa? Perancis. Ini dulu kan Mesir dijajah oleh Perancis. Ya. Desatna menginjakna kepada kita Al-Faronjah siapa? Perancis. Karena kita tidak mempelajari Fatihah, lalu tidak mau maju dengan Fatihah itu, seperti yang kemarin disampaikan beliau itu. Kita dikasih sesuatu yang berharga, kita abaikan. Fakotalat maka membunuh Faranjah abna kepada anak-anak kita. Wastahyat dan menghidupkan mereka nisa kepada perempuan-perempuan kita. Fakotalat maka membunuh siapa Faranjah abna kepada anak-anak lelaki kita, anak-anak laki-laki kita. Seperti Fir'aun itu loh. Wastahyat dan menghidupkan nisa kepada anak-anak perempuan. Fir'aun kalau punya anak laki-laki dibunuh supaya tidak muncul orang yang melakukan pemberontakan. Wa nahnu dan sedangkan adapun kita fi ghaflatin dalam kelupaan, fi ghaflatin dalam lupa, mu'ridun berpaling dalam kelupaan. Jadi ini perumpamaan Fatihah itu gitu. Karena biasa dibaca, lalu tidak kita gali kandungannya yang luar biasa. Kan gitu loh. Padahal karena semua Quran terkandung dalam Fatihah. Dengan Fatihah saja mestinya umat Islam sudah mencapai kemajuan. Seperti yang kemarin disampaikan. Gitu loh. Wa'lam dan ketahuilah olehmu. Annal ulama sesungguhnya adapun para ulama, para alim. Annal ulama asungnya para alim. Adapun mereka ulama. Alladzina ya'rifuna ialah orang-orang ya'rifuna yang mengetahui. Alladzina ialah orang-orang ya'rifuna yang mengetahui mereka asrarul asya kepada rahasia perkara, rahasia sesuatu. Sesungguhnya ulama atau orang-orang berilmu adalah orang-orang yang mengetahui rahasia sesuatu. Fa'alimun nabat maka ahli ilmu tumbuhan. Fa'alimun nabat maka alimnya tumbuhan. Wa alimut tibbih dan ahli ilmu pengobatan.
Yakilani mengerti keduanya, mengerti atau memikirkan keduanya. Hukman nabat kepada hukumnya tumbuhan. Dia mengerti orang yang ahli tumbuhan. Wa ajaibal jismi dan keajaiban-keajaiban badan yang ahli pengobatan. Fakadzalika maka ialah begitu juga huna di sini. Al-mufakkiruna fil Qur'an. Orang-orang yang berpikir tentang Quran. Al-mufakkiruna orang-orang yang berpikir atau para pemikir, mufakkir tentang Quran, ad-darisuna yang mempelajari lil ulumi kepada ilmu-ilmu, lil ulumi kepada ilmu-ilmu hadithiha barunya ilmu, wa qadimiha dan dahulunya ilmu, ilmu yang baru maupun yang lama. Hadithiha barunya ilmu, wa qadimiha dan lamanya ilmu. Para pemikir tentang Quran yang mempelajari ilmu-ilmu, baik ilmu yang modern, yang baru maupun ilmu lama. Hum, adapun mereka alladzina ialah orang-orang yaqiluna yang memahami atau mengerti al-Fatihah kepada Fatihah wa ulumaha dan ilmu-ilmunya Fatihah. Orang yang berpikir tentang Quran, yang mempelajari ilmu, mereka lah yang mengerti Fatihah dan ilmu-ilmunya Fatihah. Kita kemarin sudah dikasih. Nah, terus kamu kalau bisa itu jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti terus dipelajari Fatihah ini. Bukan hanya dibaca terus. Nah, itu cirinya orang berpikir. Seperti kemarin itu loh. Kita mau jadi apa? Kalau beliau kasih gambaran kemarin, seperti orang pergi ke sawah. Ngerti? Apakah kita mau jadi kebo? Atau sapi? Apakah kita mau jadi anak kecil yang dibawa bapaknya yang petani ke sawah? Atau mau jadi petaninya? Atau mau jadi insinyurnya? Atau mau jadi ahli pertanian? Atau kamu mau jadi lebih top lagi dari itu? Nah itu loh. Jadi setiap kali kamu hidup ini begitu dipikirkan. Ya kalau kamu mau jadi kebo ya urusanmu ya hanya ya makan, minum, tidur itu. Nah itu loh kalau mau jadi kebo. Kawin nanti. Itu ya. Makan, minum, tidur. Ngerti Nas? Ini nanti. Nah habis ini yang dipikirkan tidur. Akhirnya zuhur gak jemaah. Nah itu loh. Meningkat, jangan tetap seperti itu. Ayo. Nah. Jadi Fatihah bukan hanya dibaca, ayo dipikirkan kandungannya. Nah, gitu. Beliau ingat itu perumpamaan kamu tiap hari dipikir. Kamu mau jadi ibaratnya pergi ke sawah, apakah mau jadi kebo? Mau jadi anak kecil yang diajak bapaknya, mau jadi petaninya, mau jadi insinyur pengairan, mau menjadi ahli pertanian, gitu loh. Atau mau jadi al-hakim ar-rabbani, nah gitu loh. Orang bijak yang mendapatkan pancaran sinar ketuhanan, nah gitu loh. Nah, ini dipikirkan. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Annal Fatihah tasmi adapun Fatihah. Tastamilu meliputi apa Fatihah? Alal isyarati atas beberapa isyarat. Petunjuk. Isyarat itu petunjuk. Tastamilu meliputi atau mengandung apa Fatihah alal isyarati atas beberapa petunjuk. Di jami'i ma terhadap semua sesuatu warada yang datang apa mafil Qur'ani di dalam Quran
Li jami'i ma terhadap segala sesuatu warad yang datang apa ma fil Quran dalam Quran. Fatihah itu ya mengandung segala sesuatu yang ada dalam Quran. Maka disebutkan semua dalam Quran itu teringkas dalam Fatihah. Walladzi warada fil Qur'ani, dan adapun sesuatu yang datang apa alladzi fil Qur'ani di dalam Quran, asyratu ulumin, ialah 10 ilmu. Asratu ulumin ila 10 ilmu ammatin yang umum. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana berkata kepada Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Ghazali itu Fatihah itu mengandung 9 ilmu, 10 ilmu. Wa kullu ilmin, dan setiap ilmu. Wa kullu ilmin, dan adapun setiap ilmu tahtahu, ialah di bawahnya setiap ilmu. Ulumun, terdapat beberapa ilmu lagi. Mengandung 10 ilmu, di bawahnya setiap satu dari 10 ada beberapa cabang ilmu lagi. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Al-awwalu, adapun yang pertama. Al-awwalu, adapun yang pertama, ma'rifatu dzatillah, ialah mengetahui zatnya Allah. Ini ilmu paling tinggi. Dari penjelasan kemarin, kamu kan jadi tahu Allah. Ya? Dari penjelasan alamin itu, kamu tahu Allah. Ya. Betapa maha besarnya. Betapa maha mengetahuinya. Betapa maha bijaksananya. Betapa maha kasih sayangnya Rasul itu. Itu kan kamu jadi tahu Allah Ta'ala. Kalau kamu juga belum tahu, wah ya ini ya sudah. Itu namanya bebal kamu. Kalau dari penjelasan kemarin jadi gak tambah tahu Allah Ta'ala. Dari Ar-Rahmannya, dari Malikih Yaumiddin, kan jadi tahu. Asani, adapun yang kedua. Asani, adapun yang kedua, ma'rifatu sifatihi, ialah mengetahui sifat-sifatnya Allah. Ma'rifatu sifatihi, ialah mengetahui sifat-sifatnya Allah. Ya. Jadi itu semua ya. Tahu sifatnya Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan seterusnya. Jadi tahu. Allah maha pengasih, maha penyayang, tapi Allah juga maha keras siksanya. Wa ammas sifatu, kamu tahu ya, kalau kemarin alam semesta mau dikejar, gak terjangkau, gak tahu berapa. Banyaknya matahari gak menjangkau. Banyaknya planet, benda-benda di alam semesta gak terjangkau akal, gak bisa. Nah itu. Maka kok manusia mau mengukur Allah gak bisa. Pokoknya Allah itu oratan keno kiniro, itu ya bahasa Jawanya. Oratan keno opo, oratan keno sopo. Nah itu loh, di luar jangkauan. Laisa kamitslihi syai'. Nah gitu loh. Wa ammas sifatu, dan adapun sifat-sifatnya Allah, dari melihat alam semesta, alam baik alam atas maupun alam bawah, dan termasuk melihat dirimu sendiri ke dalam, lihat jantungmu, lihat darahmu, lihat livermu, lihat paru-parumu, lihat urat-uratmu, darahmu, sarafmu. Ngerti? Maka kamu akan tahu fa'innahu, maka adapun Allah. Maka adapun Allah qadirun, ialah maha kuasa. Maha kuasa. Wa muridun, dan maha berkehendak. Maha berkehendak. Wa alimun, karena Allah maha berkehendak, maka Allah tidak bisa diatur oleh kita.
kita yang harus mengikuti Allah. Gitu ya. Wa alimun dan maha mengetahui. Maha. Ya. Yang menciptakan alam semesta seperti ini. Wahayun dan maha hidup. Wasami'un dan maha mendengar. Dan ila akhirih dan seterusnya. Gitu loh. Itu yang pertama yang dikandung di Fatihah. Bisa mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifatnya Allah. As-salisu adapun yang ketiga. Annahu sesungguhnya Allah. Khaliqul alami ialah pencipta alam. Wa mubdi'uhu dan yang mengadakan alam. Dari tidak ada menjadi ada. Alam ini tidak ada sebelumnya. Jadi Allah menciptakan dari ada dan tidak ada. Wa huwa alladzi dan dialah Allah alladzi rafa'ah yang mengangkat as-samawat kepada langit-langit. Wa basata dan yang menghamparkan al-ardo kepada bumi. Ar-rabi'uh adapun yang keempat zikrul ma'adi menyebutkan al-ma'ad tempat kembali. Zikrul ma'adi menyebutkan al-ma'adi tempat kembali Fatihah ini minal jannati dari surga wan nar dan neraka karena menyebut maliki yaumiddin hari pembalasan. Menyebutkan al-ma'adi tempat kembali minal jannati dari surga wan nari dan neraka was-sawabi dan pahala wal iqabi dan siksa. Bahwa besok ada dua tempat yaitu surga dan neraka. Ada pahala, ada siksa. Nah, itu Fatihah. Maliki yaumiddin itu. Al-khamisu was-sadisu adapun yang kelima was-sadisu dan yang keenam. Al-khamisu was-sadisu adapun yang kelima dan keenam zikrus siratil mustaqim. Menyebutkan as-siratil mustaqim. Jalan yang lurus, jalan tengah. Bitarkil af'ali dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan al-muhziyati yang menghinakan. Menyebutkan siratal mustaqim dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menghinakan wal akhlakil muzriyati dan akhlak sama yang tercela, yang membuat tercela. Wabit tahalli dan dengan menghiasi diri. Wabit tahalli dan dengan menghiasi diri bifadailil a'mal dengan amal-amal yang utama. Bifadailil a'mal dengan utama-utamanya amal atau amal-amal yang utama. Wal akhlaqis syarifati dan akhlak yang mulia. Wa nasril fadilati dan menyebarkan keutamaan. Itu siratal mustaqim. Ini ilmu yang keenam dan lima yang keenam mengandung itu. Karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini di sini ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, ada akhlak-akhlak yang menyebabkan orang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ada akhlak atau perbuatan yang menyebabkan orang dimurkai oleh Allah dan orang menjadi tersesat. Nah, gitu. As-sabi'u adapun yang ketujuh dzikrul mun'ami alaihim menjelaskan orang yang diberi nikmat.
siapa. Zikrul mun'ami alaihim, menjelaskan, menyebutkan orang yang diberi nikmat, orang-orang. Wa madhuhum, dan memuji mereka. Wassana'u, dan memuji alaihim, atas mereka. As-saminu, adapun yang ke-8, zikrul zalimina, menyebutkan orang-orang yang zalim. Menyebutkan orang-orang yang zalim. Wattaghin, dan orang-orang yang congkak. Wal kafirin, dan orang-orang yang kafir. Mengandung itu Fatihah itu. Yang terakhir itu. At-tasi'u, adapun yang ke-9, zikru muhajjatil kuffar, menyebutkan soal menyoalnya orang kafir. Soal menyoalnya orang kafir. Al-ashiru, adapun yang ke-10, zikru hududil ahkam, menyebutkan batasan-batasan hukum. Hadihi, adapun ini. Hiyah, adapun ini. Al-ulumu, ialah ilmu-ilmu. Allati waradah, yang datang. Allati waradah, yang datang, zikruha, apa sebutannya ini. Tadi itu semua. Fil Qur'ani, di dalam Qur'an. Fil Qur'ani, dalam Qur'an. Wal fatihatu, dan adapun Fatihah. Qadistamalat, sungguh memuat atau mengandung apa Fatihah. Ala samaniyatin, atas 8. Minha, dari ilmu-ilmu. Ala ra'yil imamil Ghazali, menurut pendapatnya Imam Ghazali. Al-awwalu, adapun yang pertama, Zatullahi ta'ala, zatnya Allah Ta'ala, fi qaulihi, dalam firmannya, fi qaulihi, dalam firmannya, bismillah. Nah itu, bismillah, ya. Itu Allah menyebut, ini penjelasan tentang zatnya Allah. Bismillah. Asani, adapun yang kedua, as-sifatu, sifat-sifatnya Allah. Bidzikri, dengan menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Fa innar rahmata, maka adapun rahmah, kasih sayang, wal mulkah, dan kekuasaan, yastalzimani, memastikan keduanya. Yastalzimani, memastikan keduanya, rahmah dan al-mulk. Karena Allah di situ sebut Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, berarti Allah punya rahmah dan mulk. Rahmah dan mulk dan kekuasaan memastikan al-qudrata, kepada adanya kekuasaan. Wal iradata, dan kehendak. Jadi Allah itu tidak terpaksa. Allah yang berkehendak. Punya kehendak. Terus mengatur alam semesta dengan kehendaknya
kehendaknya itu diwujudkan oleh kekuasaannya dan oleh kemahatauannya, oleh wal ilma dan ilmu. Gitu ya. Jabbarun mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Nah, itu. Sebutkan di sana. Al-Hasyr ayat berapa itu? 23. Nah, sifat-sifatnya disebut. Nah, dalam Quran lebih luas lagi. Fatihah, pokoknya yang disebut dalam Fatihah yaitu kasih sayang dan kekuasaannya. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga, ilmul af'al. Ialah ilmu tentang af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Tentang, jadi Allah itu ada zat, ada sifat, ada af'al. Ya. Ada zat, zat itu dirinya Allah. Sifat sesuatu ya yang melekat pada zat. Jadi kalau ada sifat berarti ada zat. Nah, itu ya. Seperti maha mengetahui, maha kuasa, berarti ada yang maha menguasa, kuasa, maha mengetahui. Ya, siapa? Allah. Itu sifat. Ya. Sifat itu ya bukan zat, tapi tidak bisa dipisahkan dari zat. Nah, itu. Kalau ada sifat berarti ada zat. Nah, itulah. Karena kita sudah meyakini dengan melihat alam semesta dan dengan diri kita, ini ada yang maha kuasa. Kok seperti ini ya Allah? Meskipun seandainya nggak dikasih tahu kalau namanya Allah, kalau kamu berakal, ini, nah itu. Termasuk tentang dirimu itu kamu pikirkan ke dalam. Ini bukan saya ini yang bikin saya ini. Jantung saya ini nggak dikendalikan oleh saya. Saya nggak bisa mengendalikan jantung saya. Apa? Pikiran saya bukan saya, ini ada yang mengendalikan. Nah, gitu loh. Darah saya ini bukan saya menggerakkan gerak. Nah, itu. Ini siapa? Nah, ini berarti ada yang maha kuasa. Nah, gitu loh. Ini ada yang maha cerdas, maha mengetahui. Nah, itu. Ini ada yang nah, gitu. Nah, baru dijelaskan siapa dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu dari sifat. Terus af'al. Nah, af'al tadi itu mengetahui af'alnya Allah. Wa hu, adapun ilmul af'al, mengetahui af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Al ilmu alladzi, ala ilmu alladzi, yang asyartu telah memberi isyarat saya ilahi kepadanya. Al ilmu ialah ilmu alladzi asyartu, yang telah memberi isyarat saya ilahi kepadanya. Fima, dalam keterangan taqaddama yang telah dahulu apama kemarin sudah panjang lebar. Al-mundariju, yang masuk, al-mundariju yang masuk fi qaulihi, dalam firman-Nya Rabbil alamin. Itu af'alullah. Ya. Af'alnya Allah, merawat, memelihara. Jadi menciptakan, merawat, memelihara, mengasuh, menuntun. Paham? Seluruh alam semesta. Itu af'alnya Allah. Terus tidak pernah berhenti. Al-muntawi, yang terkandung tahtahu, di bawahnya. Aksarul ulumi, apa sebagian besar ilmu. Wa qultu, dan saya berkata, innal alama, sesungguhnya adapun alam, kismani, ialah ada dua bagian. Wa qultu, dan berkata saya, innal alama, adapun alam, kismani, ialah dua bagian. Ulwiyun wa sufliyun, alam tinggi dan alam rendah, atas dan bawah. Gendut mana, Fik? Nah, ini. Wa dakhala, dan masuk fihi ma, di dalam keduanya alam. Alam tinggi dan alam rendah.
Wa dakhala dan masuk fima dalam dua alam aktsarul ulum apa sebagian besar ilmu-ilmu. Li'annaha karena sesungguhnya adapun itu semua kullaha semuanya alamin Rabbul alamin, alamin dan Rabbul alamin af'alullahi ta'ala. Ialah perbuatan-perbuatannya Allah. Af'alullahi ta'ala ialah perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala ad-dakhilatu yang masuk fi athari rahmatihi. Dalam asar bekas-bekas rahmatnya Allah. Jejak-jejak rahmatnya Allah. Jadi apa yang kamu lihat di alam semesta itu jejak rahmatnya Allah. Tidak semua rahmatnya Allah jejaknya. Rahmatnya Allah gak kuat, gak mampu kita menghitung untuk mengetahui. Ini hanya bagian tetesan-tetesan dari rahmatnya Allah. Titisan, tetesan-tetesan. Ya. Sekelumit-sekelumit. Ya. Rahmatnya Allah yang maha luas, maha besar, manusia tidak mampu. Jantung mau berdetak, itu tetesan rahmatnya Allah. Darah mau mengalir, ginjalmu berfungsi, gigimu bisa mengunyah, dikasih pelumas oleh Allah. Bayangkan kalau kamu makan, ya, terus mulut mau kering, gimana rasanya kamu? Hah? Lang, pikirkan lang. Kalau kamu makan, terus mulutmu kering, bisa nasi dikunyah sama kamu? Hah? Mesti kamu keselak. Kering mulutmu, nggak dikasih pelumas. Dikasih pelumas oleh Allah Ta'ala. Makan nasi kering, ya paling hanya lengket semua anunya nasinya tuh. Lengket di bibirmu, lengket di langit-langitnya, nggak bisa. Mana air? Minum. Plek, air. Plek, air. Nah itu. Jadi kamu setiap makan harus sambil emploan sekali minum. Tapi Allah ngasih. Nah itu rahmat. Itu tetesan rahmatnya Allah. Nah, dipikir. Nah, itu af'alullah. Perbuatannya Allah. Yang masuk dalam bekas tetesan-tetesan rahmatnya Allah. Wa tarbiyatuhu dan perawatannya Allah lil alamin bagi alam semesta. Wa naqulu al-ana dan wa naqulu dan kami berkata al-ana sekarang. Aidon lagi. Mendengarkan lagi, ditegaskan lagi oleh beliau. Wa naqulu dan kami berkata al-ana sekarang aidon lagi. Fauqama taqaddama di atas taqaddama sesuatu taqaddama yang telah lalu. Annal ulumar riyadiyata. Sesungguhnya adapun ilmu-ilmu matematika wal ulumat tabi'iyatah dan ilmu alam. Allataini yang keduanya dakhalata masuk apa keduanya ilmu matematika dan ilmu alam. Fi tarbiyatil alamin dalam pemeliharaan alam semesta. Fi tarbiyatil alamin dalam pemeliharaan alam semesta. Yalhaquhuma menyusul huma kepada dua ilmu. Menyusul kepada dua ilmu. Menyusul itu di mana? Di belakangnya. Kepada dua ilmu sina'atun katsiratun. Apa? Teknologi katsiratun yang banyak. Ya, ilmu-ilmu teknik yang banyak. Ya, teknologi itu teknologi. Logi itu ilmu. Teknik. Paham? Logi itu
ilmu logos. Logos, teknik itu teknik. Jadi teknologi itu ilmu tentang teknik. Ngerti? Biologos disebut biologi. Bio hidup, logi ilmu. Gitu loh ya. Geo bumi, logi ilmu. Ini ilmu tentang bumi. Nah, itu ya. Faminha, maka ialah di antara ilmu-ilmu teknik tadi. Ilmu bangkamat, ilmu bangkamat. Ilmu bangkamat ini apa? Ilmu bangkamat ialah ilmu bangkamat alatu qiyasiz zaman. Alat membandingkan waktu. Alat-alat membandingkan waktu. Kasaatil ma'rufah, seperti jam-jam yang sekarang kita kenal itu. Itu ada ilmunya, ya. Perbandingan waktu. Ya. Sehingga waktu itu ada wita. Terus ada tengah apa? Wita tengah. Terus timur? Hah? Nah iya, itu baru itu. Terus ke barat ke sana. Nah, perbandingan waktu. Ya. Ini dari tahu waktu manusia bisa mengukur. Gitu ya. Manusia akhirnya bisa menghitung. Kamu kerja ini membutuhkan waktu berapa. Nah, gitu loh. Itu akhirnya manusia bisa menghitung. Ini penting ilmu waktu ini. Wa ilmu jarril afqal, dan ilmu ini, nah ini supaya bisa ditarik apa? Supaya bisa diangkat, caranya bagaimana? Itu ada ilmunya. Ya. Berkembang, terus berkembang mulai dari alat yang terkecil jadinya. Ya. Dari manusia membuat apa itu? Linggis, ya, membuat apa, alat untuk mendongkrak, paham, dan seterusnya sampai sekarang sudah keren. Tahu keren kamu? Hah? Kamu tahu kontainer? Itu isinya macam-macam berat. Itu kalau orang yang ngangkat, nggak berkembang ilmunya manusia, kira-kira bisa ngangkat kontainer. Butuh orang berapa kamu untuk angkat kontainer? Tapi pakai keren. Kontainer itu hanya digantung dari darat, ditaruh di tengah kapal, jalan di atas, gitu. Itu ilmu. Nah, kalau kamu hanya tidur teruslah, nggak akan pernah sampai ke sana. Siapa yang sekarang menguasai ilmu itu? Bukan kita, bukan umat kita beli ke luar negeri alatnya itu. Alat-alat berat itu beli. Kenapa kita kok nggak bisa bikin? Karena Anas, Taufik, Elang hanya kerjanya turu. Umat Islam turu. Nah, itu aja. Membaca Quran tapi tidak diilmui Qurannya. Ini kita ngimpor alat-alat itu. Itu baru itu. Ya. Ngimpor, beli di luar negeri. Akhirnya banyak sekali dana yang dikeluarkan. Nah, itu aja. Itu diangkat. Pakai keren sekarang. Itu ya. Yang dulu gak bisa, itu gak mungkin bisa diangkat manusia. Kamu tahu bangun jembatan seperti Suramadu itu 5,6 kilometer. Besinya itu kalau diangkat manusia bagaimana caranya? Paham? Kalau diangkat mau ngelangi di laut sambil mikul besi, ya mau tumpes. Nah, bikin alat manusia. Nah, mengangkat beban. Gimana? Nah, pakai ilmu sinaat, teknologi. Nah, itulah ya. Bisa jembatan tuh ada cor yang besar itu. Hanya diginikan, dipasang tali kerennya. Begitu dihidupkan mesin langsung naik ke atas. Mau taruh mana? Seret jalan. Nah, bikin jembatan seperti Suramadu itu.
Ditarik, dapat atas, taruh, taruh, gitu loh. Nah, gitu. Bukan kita yang bikin alatnya. Bukan umat Islam. Belum ada negara Islam yang bikin itu. Nah, itu. Kenapa? Karena kita selama ini terlena, dinina bobokkan. Quran hanya dilantunkan oleh kita, tidak dicoba didalami ilmunya. Nah, itulah ya. Ngerti, Nas? Nah. Ujung-ujungnya ada anak muda, masih muda kayak Anas, ngantukan. Nah, itulah ya. Malasan. Nah, itulah ya. Nggak sesuai dengan mudanya. Kalau masih muda itu yang semangat. Gitu loh. Ya, Taufik ini. Kalau diajak ngaji hanya kayak ayam gering. Nah, ini. Nah, ini. Ayo, bangkit. Kaku turis sikakil hadidiyati. Nah, ini ilmu menarik beban kakuturi. Kutur ini jamaknya kitor. Kitor itu kereta. Seperti kereta api as-sikakil hadidiyah yang melewati rel-rel dari besi. Nah, itu ilmu juga kan mengangkat beban itu. Seperti kereta-kereta api yang melewati rel-rel dari besi. Nah, itu bukan negara Islam yang bikin, ya. Bukan. Jerman yang bikin. Amerika yang bikin. Terus Jepang tuh belum bisa apa-apa. Ya. Jepang belum bisa. Jepang tuh gak jauh dari sini. Jangan dikira dekat, jangan dikira jauh. Jepang itu hanya dekat, tetangga kita. Gitu loh ya. Jepang. Jadi dulu yang bisa bikin ini Jerman. Terus Amerika. Nah, Jepang ini orangnya sama dengan kita. Gak besar, kecil. Nah, tahun 45 dibom Nagasaki dan Hiroshima. Hancur lebur. Nah, tapi orang Jepang punya semangat. Tidak patah gara-gara dihancur leburkan oleh bom atom. Hancur Jepang itu. Tapi orang Jepang bersumpah untuk bisa melawan Amerika dan Jerman. Akhirnya apa? Mereka belajar ilmu pengetahuan. Oke. Kata Amerika, kata Jepang. Oke. Peran ini tetangga kita loh. Jepang itu hanya di sini. Kamu dari Aceh itu terus melewati Malaysia ke sana lagi. Itu udah lautan loh. Lautan itu kan itu di situ Korea, ya. Paham? Korea Selatan, Korea Utara, terus Jepang. Sini lagi Cina, kan tidak jauh. Gitu loh ya. Nah, gitu loh ya. Orangnya kecil seperti kita. Enggak seperti orang barat. Nah, bikin Jepang akhirnya. Belajar tidak lama. Bikin. Nah, Jepang mengalahkan Amerika dan barat. Oke, Anda bikin yang bagus-bagus, tapi harganya mahal. Saya tahu kemampuan dunia. Dunia itu dunia berkembang, paling banyak. Itu uangnya tidak banyak. Maka bikinlah mereka. Bikin apa yang dibikin oleh Amerika dan Eropa, tapi dengan kualitas di bawahnya, harganya terjangkau. Maka kualitasnya di bawahnya, tapi lebih laris. Maka ekonominya, keuntungannya lebih besar Jepang. Nah, gitu loh. Bikin Jepang. Bikin kereta api. Gitu ya. Bikin mobil. Mobil Amerika mahal. Eropa mahal. Gak menjangkau. Orang Indonesia gak menjangkau. Orang-orang negara berkembang. Bikin yang kualitasnya di bawahnya, tapi harganya murah. Motor. Apa ya. Kalau kita mau pakai motor Harley, kapan belinya? Itu bikinan Amerika. Memang mahal, tapi kan gak laku-laku. Paling satu bantul yang punya hanya 2 orang. Harley apa? Davidson. Ya apa enggak? Memang hebat Amerika bisa bikin motor yang top. Tapi kalau enggak laku kan kalah. Menang Jepang. Nah gitu loh. Itu ilmu. Itu namanya orang bangsa yang berpikir. Nah umat Islam enggak ada yang mengajarkan untuk seperti itu selama bertahun-tahun.
Kita oleh ulama-ulama kita diajarin, maaf, oleh pimpinan-pimpinan kita diajarin sesuatu yang lain. Tidak menggugah seperti Tontowi Jauhari menggugah umat Islam ini. Gitu loh ya. Ya apa enggak? Ini masalahnya. Tidak digugah ke sana. Quran dijauhkan dari kehidupan. Nah, gitu loh ya. Jepang itu hancur lebur. Kita tuh gak hancur ya. Dijajah Belanda gak hancur. Dijajah Jepang gak hancur. Kalau Jepang itu hancur lebur. Dibom atom. Mati lang. Satu kota tuh gak ada orang hidup lang. Hiroshima dan Nagasaki, 2 kota tuh. Kalau hanya mati biasa masih lumayan. Itu mati apa? Mengenaskan. Ya apa enggak? Tapi mereka oke. Nah, itu kita belajar. Nah, itu. Hanya apa sekarang? Amerika bikin Harley Davidson. 1 kabupaten paling pol ya 5 lah yang punya. Ya yang punya motornya Jepang. Berapa lang? 1 rumah kalau isinya 5 punya 5 lang. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Sekarang hampir setiap kepala punya. Menang mana lang? Menang Jepang. Murah dan ya kualitasnya di bawahnya, nggak seenak Harley. Tapi kan menang secara ekonomi. Nah, inilah Jepang. Nah, gitu loh ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Wa ilmu imbatil miyah. Ya. Dan ilmu imbatil miyah. Apa? Air supaya naik itu apa? Apa? Ya. Memunculkan air. Apa memunculkan ini? Menarik air dari bawah. Ya. Menyedot air. Nah, ya. Ya oke, menyedot kamu bagus kamu ini. Dan ilmu menyedot air. Selama ini tahunya manusia itu mesti mengalir air itu dari atas ke bawah. Oh, oleh orang Jepang enggak harus. Air bisa mengalir dari bawah ke caranya dia apa? Pakai sanyo. nah itu terkenal sanyo itu. Sanyo mana lang? Hah? Jepang. Ya apa enggak? Selama ini yang namanya air itu mesti mengalir dari atas ke bawah. Bisa disedot. Nah, itu ilmu. Nah, Jepang. Dan negara-negara lain. Wa ilmul alatil harbiyati dan ilmu alat-alat perang. Wah, ini Amerika pakarnya kalau ini. Sekarang Cina yang menyaingi, ya. Wa ilmu Jepang nggak boleh bikin alat perang, dibatasi oleh dunia, dihukum. Karena Jepang itu terlalu berani waktu perang dunia itu. Sehingga semua dunia takut kepada Jepang. Maka akhirnya dibom atom itu Jepang. Dan sampai sekarang Jepang nggak boleh punya tentara, hanya punya polisi. Gitu ya, nggak boleh Jepang mengembangkan apa? Alat-alat pertempurannya, hanya secukupnya untuk mengamankan negaranya saja. Karena takut sama Jepang. Jepang itu berani mati seperti orang Islam. Nah, karena di sana ada ajaran seperti itu, gitu ya. Amerika itu apa? Pelabuhannya Pearl Harbor itu hancur lebur semua kapalnya, hanya 2 pesawat itu. Karena hanya 2 orang Jepang yang dikorbankan, menghancurkan ratusan orang. Pesawat dan mati, berani mati orang Jepang. Yang penting lawan mati semua. Pesawat masuk ke cerobongnya kapal selam. Wah, itu kalau di bangsa lain kan nggak berani. Itu kan jelas mati, mengorbankan diri demi kemenangan. Nah, itu yang ditakuti. Maka Jepang nggak boleh mengembangkan pesawat alat-alat perang. Nah, gitu ya. Iya kan? Mau itu luar biasa. Masa orang berani seperti itu. Nah, termasuk sekarang Islam yang ditakuti, maka sekarang dipojokkan terus masalah aksi-aksi bunuh diri itu. Karena itu yang paling ditakuti dunia. Karena hampir semua tentara di dunia itu takut mati.
Nah ini kok berani mati? Itu dia, ditakuti. Kalau ada pasukan berani mati, mesti takut orang. Nah di Indonesia dulu pernah ada pasukan berani mati, tapi gak berani lapar. Demo di Jakarta, pasukan berani mati, dipimpin Gus Nuril, tapi takut lapar, akhirnya harus disuplai nasi bungkus. Nah, berani mati kok takut lapar. Nah, maka akhirnya kalau gak dikasih nasi bungkus, gak jalan. Gitu ya. Wa ilmul alatil harbiyati, dan ilmu alat-alat perang. Nah ini Amerika pakarnya. Di kamar anunya, nggak bisa. Ya, ini paling ahli Amerika. Maka Amerika itu menguasai keamanan dunia karena alat perangnya itu paling top. Ya, nah sekarang Cina mengejar. Lagi-lagi masih belum kita, paham? Belum kita. Nah ini kalmajanik seperti senapan, wawiriha dan lainnya. Wal ghazat, dan gas-gas al-khaniqah, gas pembunuh. Nah ini senjata kimia ini yang paling mengerikan. Ya, wal ghazat dan gas pembunuh. Ya, jadi gini loh, gas pembunuh ini cukup ditembakkan tuh gas. Setelah itu gasnya itu menyebar melalui udara, dan orang yang menghirup akan, ya Allah, nah itu ya. Nah ini sangat mematikan. Al-muqidhati, yang membangkitkan, lil umamin naimah, kepada umat-umat yang tidur. Ini ditemukannya gas ini membangkitkan umat-umat yang tidur selama ini. Fa'iqadhat, maka membangkitkan ahlas syarqi, kepada penduduk timur, min sabatihim, dari tidurnya. Nah ini karena sangat bahaya. Maka nuklir itu loh, nuklir itu ya termasuk ini. Maka termasuk negara timur bangkit, termasuk Iran ini. Iran ya, negara Islam. Iran itu mengembangkan. Itu pun dipojokkan. Iran dipojokkan. Diembargo Iran gara-gara mengembangkan nuklir. Tapi ini mestinya di sini ilmu harus bergabung dengan agama. Mestinya enggak terlalu berlebihan dikembangkan ilmu perang ini. Nah ini kalau sampai meletus, semua punya nuklir dan sebagainya, wah ya sudah. Tapi sekarang malah, ya Allah Ta'ala di luar dugaan, Allah mendatangkan corona ini. Wahada, dan adapun ini min ajaibi tarbiyati, ialah termasuk keajaiban-keajaiban at-tarbiyah. Tarbiyah, perawatannya Allah, ilmu-ilmu tadi ya. Dari dua ilmu matematika dan ilmu alam, lahir berbagai macam ilmu tadi. Wahada, dan adapun ini min ajaibi tarbiyati, termasuk keajaiban tarbiyahnya Allah. Wakal madafi'ih, dan seperti perlawanan-perlawanan. Al-fattakah, yang mematikan, bil ghafilin, terhadap orang-orang yang lupa. Terus wa ilmul maroya, dan ilmu garis cahaya. Wa ilmul maroya, dan ilmu garis cahaya, al-muhriqah, yang bisa membakar. Ya. Ilmu garis cahaya yang bisa membakar. Ya. Itu bisa dibuat senjata juga ini. Jadi ada senjata yang kalau ditembakkan itu sama membakar. Wa ilmu uqudil abniyati, dan ilmu membuat gedung-gedung. Ya.
ilmu membuat gedung-gedung, meningkat. Ilmu arsitek, ya, ilmu teknik sipil, nah itu meningkat. Coba bayangkan kamu sekarang bangunan-bangunan itu kayak apa? Litandidil masakin, untuk memperkuat rumah-rumah, tempat-tempat tinggal. Wasakil anhar, dan membelah sungai. Ini berangkatnya dari matematika dan ilmu alam. Ya, ini dua ilmu itu. Karena masalah arsitektur dan lain-lain itu penghitungannya butuh yang paling sangat penting. Ya, menghitung. Ini kalau ingin menyanggah beban sekian, maka pondasinya harus itu harus jeli. Kalau enggak, wah ambruk. Ya, ambruk. Nah, sekarang bangunan tertinggi itu adanya di mana? Negara Arab. Itu karena banyak uangnya, bukan karena ilmunya. Yang bikin orang luar, tapi banyak uangnya. Mana? Dubai. Nah itu sekarang gedung paling tinggi sedunia. Oke. Burj apa itu? Ya, ya, di Dubai. Ya, itu karena banyak uangnya, karena raja minyak sana. Yang jadi arsitekturnya bukan orang sana. Wa ilmul manaziri, dan ilmu optik. Nah, ilmu optik tuh, bisa melihat seperti Rama ini loh, pakai kacamata itu loh, ada ilmunya. Ya, ilmu optik. Lima arifati askaliha, untuk mengetahui bentuk-bentuknya. Wa audaiha, dan objek-objeknya. Ya. Jadi mata sudah mengalami kelemahan. Nah, bagaimana bisa tetap melihat? Manusia bisa mengembangkan ilmu optik. Nah, itu loh. Wa ilmu marakizis thiqal, dan ilmu pusat-pusat berat. Wa ilmul masahati, dan ilmu menghitung tempat, menghitung apa? Luas, menghitung luas masahah ini, menghitung luas. Wa ilmu tibbih, dan ilmu pengobatan. Wa ilmu zira'ah, dan ilmu pertanian. Ilmu pertanian berkembang demikian dahsyatnya, gitu ya. Wahadanil akhironi, dan ini dua yang terakhir, ilmu pengobatan dan ilmu pertanian. Yatba'ani, mengikuti keduanya, ulumat tabi'ati, kepada ilmu alam. Ini ilmu pengobatan dan ilmu pertanian mengikuti ilmu alam. Wa amma ma qablahuma, dan adapun suatu qablahuma yang sebelum yang kedua, ilmu menghitung luas, ilmu optik dan selainnya. Fa'anir riyadiyat, maka dari ilmu matematika. Tatafarra'u, bercabang dia. Wa kulluha, dan adapun semuanya, dakhilatun, ialah masuk fi tarbiyatil alamin, dalam tarbiyahnya al-alamin, alam semesta. Gitu ya. Ini dari situ ya, dari mempelajari bagaimana alam semesta dipelajari, bagaimana konsistensi yang dilihat oleh manusia dalam setiap unsur dari alam, lalu manusia memetik ilmu dari situ, gitu loh. Jam berapa? Sudah ya, sampai sini ya. Nah, ini jadi sampai berkembang banyak ilmu ke sana itu. Nah, mudah-mudahan kamu dan semua teman-teman yang mendengarkan dimanapun ya,
menjadi terdorong dan terinspirasi, ya. Yang masih muda-muda, anak SMP, ya SMA, ya. Yang malas-malas ini ayo bangkit, jangan malas terus. Niat untuk mengetahui kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, memajukan Islam dan umat Islam. Wallahu subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.